cerai? Ya, Mana statusnya? Statusnya? Statusnya tuh Kalau dia sudah yang ketiga. mau ketiga gitu. mau ketiga, nikah mau yang ketiga, dia ini poligami atau Udah ditinggal mati atau cerai hidup? Ayo, coba teruskan. itu juga harus diluruskan juga. Status laki-laki itu Kayaknya udah cerai gitu Pak. Udah cerai. Ya udah mau ketiga kali gitu. Misalnya cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi. Nikah yang ketiga. Nah, Bukan nikah yang ketiga karena dia Poligami. sama enggak, istri yang poligami. ketiga poligami. nah, bukan ya? Enggak. Terus jelasan terus. Udah itu sama adanya anak kedua dan anak sepisan. Anak pertama dan anak ketiga. Ketelu itu ketiga. Ya, Terus? sepisan anak pertama ya bahasa Jawanya Pak. Enggak tahu bahasa Yo Jawanya. Jawa. Itu persoalan maksudnya yang laki-laki gitu. Laki-laki dan perempuannya. Yang laki anak pertama, perempuan anak ketiga atau dibalik? Ya bisa antara dua pokoknya. Oh, gitu. Nah, udah itu di dalam adat Jawa itu dia ada mudorotnya. Apa dan Mudorotnya misalnya tentang keturunan, perekonominya gitu. Jadi ada gangguan di pernikahan mereka. Menurut adat Jawa. Kalau adat Jawa. Jadi yang mau dikonfir ini bagaimana pandangan gue terhadap itu? Berarti dua. Satu nikah lusan. Ya. Yang kedua status yang menikah dengan anak pertama dan anak ketiga. Itulah dia yang merangkum tentang pesan desa Oh. ada kok ada biasanya lagi? Apa Pak? Kok ada biasanya lagi? Ini di mana ini diterapkan di mana? Literatur yang kakak ambil itu dari mana? Jelas Ada dulu. pernah dengar nikah lusan itu di mana? Dan apa yang terjadi itu di mana? Oh di ini di adat Jawa gitu Pak. Di mana? Setiapnya Di mana? di lokasi dekat Teluk Bakung itu kan itu daerahnya Jawa semua. Dan itu pun dekat saya kemarin KKN daerah mana? Tentang serangan. Batang Serangan daerah sana pun orang Jawa semua. Saya orang Jawa, orang Sandra. Orang tua kan. Nikah lusan besan namanya ya. Itu harus didefinisikan juga kakak. Karena itu nanti gini, itu kalaupun itu mau diangkat jadi judul skripsi, kan harus ada lokasi kejadiannya. Kan itu yang kita kaji untuk dijelaskan bagaimana nanti pandangan ini terhadap pemahaman di lokasi itu. Karena nanti kalau nggak disebutkan lokasinya, kan itu jadi general di sini kan, pasti ada tempatnya. Gitu. Makanya tuh ditanya tadi kejadiannya di mana, biar jelas. Sudah Ada udah jadi tradisi, sudah jadi tradisi. Iya. Karena istilah itu kalau kita dengar Ustaz. Ya makanya sudah jadi memang di dalam adat Jawa itu ada yang namanya nikah lusan gitu, dan itu ada terjadi di daerah tadi. Kalau pernah terjadi mudarat di situ, ada kejadian. Ada kejadian gara-gara nikah lusan itu Terus ada kejadian. terjadi gitu. Iya. Apa kata kejadian? Mereka bilang ya tentang macam keturunannya bisa cacat gitu. Terus, Sama ya. perekonomian orang itu juga. Ya orang itu meyakini bahwa hal itu ada mudaratnya bagi orang. Oh, berkait dengan apa ya? Kerobat ya. Berarti kalau dia memang sudah harusnya menurut kepercayaan itu, jadi kalau orang yang sudah ingin menikah ketiga kalinya, jangan dengan perempuan yang baru pertama menikah gitu kayaknya ya. Tidak boleh dengan perawan Ya. gitu. Oh ya kepercayaan, kepercayaan, iktikad. Tapi kalaupun ada, pasti kan bisa kaitannya ke situ. Iktikad ini menurut MUI gimana? Gitu. Atau tunggu aja di masjid yang antara asal juga ya. Karena di Gunung MUI masjid apa? Sambil masjid Suada Al-Alun ya, Al-Alun. Ah. Visi Yang belum aja.
Visi misimu itu dari sini nanti diminta dari Sekretariat. sekretariat ya. Udah tadi Pak. Nah, Udah itu yang belum itu bagaimana pandangan MUI Kabupaten Langkat tentang manhaj syariah. maqasid syariah. Manhaj syariah. Fokus itu syariah. Udah itu apa tujuan dari manhaj syariah? Terus apa saja contoh yang tergolong dari manhaj syariah menurut MUI Kabupaten Langkat? Itu semua pertanyaan itu fokus syariah itu ya sesuai dengan yang kita pelajari, di antaranya hifzun nasab, misalkan Ya, hifzul din. hifzun din, Paling tinggi, Hifzul apa? yang paling tinggi nyawa. nah Hifzun nafs. hifzun nafs, menjaga jiwa, juga tulis. Itu tujuan maqasid syariah. Nah, kemudian Ya. hifzun din, menjaga agama. Hifzun nasal, keturunan. Kemudian hifzul irdi, apa saja, menjaga kehormatan. Hifzul mal, menjaga harta. Jadi yang dalam Islam itu tujuan syariat diterapkan adalah untuk kelima hal tersebut. Sama karena MUI itu adalah lembaga di Islam, di ormas Islam, maka dia sama seperti yang berdasarkan syariat-syariat tadi. Dasarnya jelas, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu nanti kalau kakak baca, diperluas tuh apa maksud dari menjaga agama, menjaga jiwa, nyawa, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga keturunan. Itu semua nanti dipaparkan di skripsi kakak. Cari dulu bukunya Cari kaitan dengan maqasid syariah. Itu pembahasan luas itu. Luas kan? itu. Akal, satu lagi bukan. Ah, Al-akal, hifzul akal. Hifzul akal. menjaga akal termasuk 6 berarti ya. Ya. Karena masuknya kalau biasanya kadang-kadang kalau ini kan enggak masuk ke nasab. Yang 5, tapi kalau dibuat 6 masuk 1. Nasal sama nafs tadi satu ya. Bukan nasab sama Nah, itu jawabannya sebenarnya cukup panjang itu. Ya, Ustaz? Ya. Kalau ini Pak, pandangan terhadap manhaj syariah itu, ini kok tujuannya juga. Ya, itu landasan penerapan tersebut itu semua tujuannya untuk menjaga menjaga jiwa, melindungi manusia, melindungi akal, melindungi agama, melindungi kehormatan. Jadi itu harus dibela, harus ditegakkan kalau berkaitan dengan maqasid syariah tadi. Itulah yang diterapkan di mengancamnya bisa. Kalau ada sesuatu yang mengancam salah satu dari tujuan tersebut bisa disebut bertentangan dengan ya. agama. Sekarang masalah apa tadi? Lusan tadi, Kita usah. tidak lusan tadi itu kan ada, ya kan? Iya. Secara syariat itu belum ada dasar baik dia dari nas Al-Quran maupun hadis dan sunnah Nabi ya, selama ini belum ada di MUI kita dapatkan berkaitan dengan bahaya atau mudaratnya nikah lusan dalam adat Jawa. Yang ada itu beberapa imam mazhab nikah yang qarib
dengan hubungan keluarganya dekat, itu dalam mazhab Syafi'i itu kalau bisa ya dihindarkan ya, kalau bisa dihindari walaupun secara hukum dia tetap boleh. Adapun berkaitan dengan adat Masuk ketua. itu boleh dilaksanakan. Kalau adat bertentangan dengan syariat, adat bertentangan dengan syariat, maka itu ya harus dimenangkan syariat, sekaligus beberapa harus dikalahkan adat. Adapun berkaitan dengan lulusan besan tadi, itu kan secara syariat nggak ada. Ya, itu bisa mengarah ke apa namanya mitos atau merubah itu saya. Dan ini boleh saja diterapkan, tapi jangan diyakini. Kalau diyakini menjadi itu penyebab yang mendatangkan bahaya, maka bisa mengarah ke merubah, bisa mengarah ke hal yang ada dasarnya dalam agama, kecuali sudah menjadi kebiasaan dan ternyata yang terjadi secara eksperimen itu berulang-ulang dan terjadi apa yang ditakuti itu. Tapi itu dalam agama bisa juga menjadi apa? As-sirqul asghar Ustaz. Ya. Atau istilah apa namanya? Ana inda zonni abdi bi. Dia kan udah berusaha nggak sebelumnya Ustaz? Berkaitan nikah lulusan besan itu Ustaz. Saya baru berkaitan Ustaz. Iya betul. Nah, jadi kalau nikah yang ketiga itu nggak boleh sama anak gadis. Kalau dia sama anak gadis ada kecenderungan nanti keturunannya betul nyala secara fisik, psikis. Kemudian nikah tuh cari yang gadis gitu ya. kemudian secara ekonomi mungkin nanti kehidupan dunianya Rosot rusak. ya. Ini kayak gitu seperti ya. Sebenarnya dalam besar itu kita ya namanya jodoh itu nggak waktu menentukan jodohnya kita usaha kita bangun dari awal pernikahan itu yakin maka bukan terjadi. Maka dalam hal ini MUI berpendapat bahwa jangan dijadikan sebagai patokan dalam beragama. Walaupun adat harus sampai dia diyakini, kalau itu diyakini bisa menjadi penyebab, sementara eksperimen pengalaman yang sebelumnya nggak ada dasarnya, nggak juga terbukti, itu sebenarnya kepada khurafat. Dan khurafat ini menyebabkan orang lemah dalam beragama. Akidahnya keterkaitan dia sama Tuhan, sama Allah, dia akan menurun dan menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara pegangan hidup yang harus dipegang itu ya, kamu tidak akan tersesat kata Rasulullah selama berpegang kepada dua hal, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara tadi bukan Sunnah Nabi, ya kan? Menurut Nabi dari MUI berangkat itu bagian dari khurafat kalau tidak ada bukti-bukti yang nyata sudah jelas. Ya kan kakak ambil itu kan karena dasarnya ngomong-ngomongan aja ya kan. Bukti yang nyata jelas nampak ada nggak? Ada Pak di daerah sana. Maksudnya orang itu bilang bahwasanya anaknya itu macam cacat. Nah, maksudnya memang karena itu. Iya. Ini kan bisa jadi karena yang lainnya, bukan karena itu. Tapi nggak tahu juga kan. Dan, Tapi karena mungkin orang itu menyakiti penyebabnya karena itu gitu. ya, seperti itu tak boleh. Ya. Mana jauh? Hah? Kesimpulan saja menurut saya. Kalau kesimpulannya secara hukum fikih
dalam hukum Islam tidak ada persoalan. Ya. Yang penting rukun nikah terpenuhi sah nikah. Selanjutnya Tidak ada hal-hal yang bisa membatalkan akad, tidak ada hal-hal yang itu aja kan sebenarnya. Ya, sebenarnya itu. Nah, Kalau menurut judulnya tradisi larangan nikah lusan, besan, ya perspektif maqasid syariah menurut pandangan yang menghilangkan. Ini kan sebenarnya masih umum. berarti dia ada di himjin asal tadi. iya, jadi mungkin percaya. Kalaupun misalnya kalau menurut saya ya, kalaupun misalnya secara eksperimental medis terbukti bahwa terbukti ya, secara medis, secara ilmu kesehatan, secara sains dan eksperimentalnya memang terbukti kalau orang yang nikah ketiga dengan gadis itu bisa menimbulkan mudarat, ya kan, bisa menimbulkan bahaya kepada keturunan, ya tentunya bisa jadi alasan kan gitu. Itu bisa diadopsi oleh syariah karena la dororo wala diroro kan gitu kan. Tapi kalau memang tidak ada, ya tak boleh dijadikan sebagai landasan tradisi. Tadi yang terjadi itu bisa jadi sebab lain. Nah, bisa Harus jadi, diteliti lebih mendalam lagi apa penyebabnya. kalaupun selama ini ada yang terjadi seperti itu, apakah memang gara-gara Itu. itu terjadi antara lusan tadi atau ada sebab yang lain kan gitu. Jadi harus ada sebab Saya kritis ini juga. tadi ini kalau lusan tadi jelaskannya nggak tuntas. Jadi kita bisa menyatakan itu saja. Iya, kalau memang terbukti. Ah. Tapi kalau tidak Kalau terbukti yang- secara eksperimental lah, bukan artinya itu tadi kalau orang lihat gitu kan namanya nasib, padahal kan bisa aja kan. Atau kakak perlu bukti juga ada nggak yang terjadi seperti itu ternyata nggak terjadi. Nah, Nah, udah pernah nyawa? jadi ada orang yang Nah, pernah kan? Yang terjadi harus diteliti dulu cari di bukan masyarakat. nikah ketiga ketemu sama jodoh dengan misalnya Ya. orang yang baru pertama kali nikah, gadis kan gitu, ternyata nggak ada. Berarti kan bisa jadi penyanggah. Ini nggak ada salah kan. Ya, menurut menghilangkan coba nanti kalau satu disimpulkan dengan tadi aja. Itu aja selama sesuatu tidak secara fikih kan gitu kan. Ah, Secara fikih selama lima rukun nikah Terpenuhi. itu terpenuhi, tidak ada masalah. berkaitan dengan maqasid syariahnya. Nah, berkaitan dengan maqasid syariahnya, kalaupun ternyata ada bukti secara eksperimental, medis dan sebagainya yang menyatakan orang yang melakukan nikah lusan pasti, ya kan, pasti akan Jadi- menimbulkan mudarat kepada keturunannya, Jadi dari ya boleh dihindari. tapi kalau nggak ada bukti, Atau bukti hanya katakanlah 1, 2 gitu kan, bukan didasari maka tidak ada masalah. Tapi karena maqasid ya, bukan kan secara sah atau tidaknya hukum nikahnya sah aja gitu kan, selama 5 syarat 5 rukun nikah tertentu selesai. Itu bisa nanti disempurnakan bahasanya. sama membela. Pak Ashar MA sama Pak Saleh. Oh. Saja. Iya, setuju. Pak Saleh ketuanya itu pembimbingan. Azhar hakim. Azhar hakim sini ya. Pengadilan agama, hakim pengadilan agama. Pak, Mana sesuatu lagi? Contoh yang tergolong dari maqasid syariah menurut contoh yang tergolong maqasid syariah banyak tuh. Kalau Iya. tadi itu 6 harus ada 6 dan disebutkan. Ada contoh sedikit aja. Nah, Kasih ya. kalau Menjaga keturunan. pertama menjaga agama, Nah, contohnya kan. menjaga agama yang pelaksanaan seluruh ibadah, ya kan, dalam dan menjaga akidah, melindungi kepercayaan umat kan, Ini kayaknya dia minta contoh kasus real. ya tidak boleh murtad.
dalam Islam diancam itu kalau ada yang sengaja murtad secara fikih. Ya nanti ini belum masuk ke hukum apa ya. Kalau yang ini juga yang nyawa, melindungi nyawa, tidak boleh orang menghilangkan nyawa secara semena-mena, secara sulit. Berkaitan dengan perda, ada nggak kira-kira? Ya bukan perda lagi kalau udah nyawa. Enggak, maksudnya seperti misalnya pelarangan minuman keras. Nah itu al-akal. Hifzul akal gitu. Maksudnya mungkin kayak gitu dimaksud. Ya. Dilarang minum minuman keras. Kalau- Diharamkannya minum minuman keras, khamr, dalam rangka Menjaga akal. Ya dari maqasidus syariah. Dalam hal ini hifzul akal. jaga akal, tidak boleh rusak. Barang siapa yang merusaknya dengan narkoba dengan diancam dengan hukuman. Main HP pun itu bisa kena tuh, main HP berlebihan. Baik lagi ketika sedang dalam naik kereta. Hifzul nafs. Itu lagi Tapi nyetir. kalau itu pertanyaannya memang arahnya ke sana, ya itu contoh yang konkret. Iya. Itu Tapi biasanya kalau kamu misalnya contoh dari maqasidus syariah menurut MUI, begitu juga menurut keterangan agama, sama lah itu MUI dengan agama. Maksudnya kalau contoh itu ditanya, bagaimana contoh maqasidus syariah menurut MUI Langkat, apa yang dicontohkan dalam maqasidus syariah yang ada dalam Al-Quran, ya begitu juga dengan MUI. Karena kalau contoh kasus yang diminta, ya contohnya itu perda larangan minum-minuman keras, itu salah satu dari maqasidus syariah dalam hal hifzul akal. Nah, ini menurut saya berkaitan dengan tema yang dia bahas. Larangan tadi. Ketika Hifzuddin Iya, karena mungkin berbeda dari konteks itu. itu nanti mengarahnya ke apakah itu merusak agama atau tidak ketika kalusan ini. Kalau diyakini bisa merusak agama, kalau nggak betul itu karena belum Pemahaman yang itu tak kan berdasar. pendapat. Kalau pendapat ada Jawa, secara eksperimen kan belum terbukti. Ini kakak harus kajian pendalaman lagi Ya. sampai betul-betul sudah terbukti. Kalau dia lakukan itu, apakah betul-betul terjadi atau tidak? Kalau memang tidak, kemudian diberi tempat lain ternyata tidak terjadi, maka itu tidak terbukti. Kalau itu menjadi landasan pelarangan nikah terusan besan, maka itu bisa merusak agama. Itu satu, karena kan. Nah, kemudian kalau memang terjadi betul-betul terjadi dan itu dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, maka itu dihindari dan itu bisa menerapkan hifzul nafsi, menjaga jiwa, ya kan? Hifzul nasl, menjaga larangan, menjaga apa? Keturunan. Bisa ke sana arahnya. Jadi itu tergantung eksperimen kakak, pengalaman ketika melihat itu apakah. Maka jangan lihat satu kasus saja. Dengan kamu itu cuma nampak satu, itu jadikan dasar. Atau saya dengar ya. Harus disasari beberapa penelitian, sampelnya itu berapa kakak sampelnya kalau yang ada dapat? Berapa tempat? 2 Di mana? di dekat daerah Baju Kuning sama. Ada. Sama yang dekat saya KKN Benar? Batang Seran. Maksudnya memang terjadi, terbukti orang yang berbuat apa, orang yang melaksanakan nikah rusan ini pasti nasibnya jelek gitu, pasti keturunannya gitu. Tapi kalau secara akal pikiran saya sih pastinya enggak. Ya nggak Kalau masalah. dalam Islam nggak Artinya masalah. kalau memang terbukti pula, istilahnya terbukti dan valid lah gitu. Sampel kurang. Jadi skripsi. Kalau Kalau sampelnya cuma bimbingnya dua, pengujinya itu apa sih? berarti kan belum valid. Belum valid. Nah gitu. Anda harus cari yang lain. Cari sebanyak-banyaknya Ya. berapa orang yang di kalusan besan ini. Habis itu di antara banyak, di misalnya 10, di antara 10 ini yang terjadi berapa?
harus Kalau dikuasai. sengaja kakak cari yang memang itu terjadi itu belum. Karena kakak belum mendapatkan yang nggak terjadi. Iya. Harus cari dulu yang nggak terjadi. Apalagi hanya karena berdasarkan katanya. Ya, itu maksudnya kan. Tidak apa Ya, tidak bisa dipertanggungjawab validitas datanya, validitas hasil ya kan, apa namanya kesimpulan. Nanti hasilnya salah. Kalau datanya salah, nanti hasilnya salah. Salah. Kami pun menyimpulkan di sini wawancaranya jadi salah. Berdasarkan Karena berdasarkan definisi dari Ya, berdasarkan definisi aja. Berusaha tadi. Kalau memang terjadi itu penemuan baru. belum pernah kami mendapatkan pengaduan atas kasus Ya, atau Jadi itu permintaan fatwa. perlu kakak catat dulu Ya. Dari MUI Kabupaten Langkat belum ada pernah terjadi fatwa atau pertanyaan berkaitan dengan nikah lulusan besan, dan skripsi saya ini adalah yang pertama. Itu pandangan MUI. Dan kedua belum ada permintaan fatwa ya, terhadap masalah ini sebelumnya. Belum ada. Ya, Oh iya. Jawabannya ya. Apa? Contohnya tadi aja dikembalikan kan? Kan semuanya kemaslahatan kepentingan manusia untuk dia. Apakah tradisi yang salah satu suku yang ada dapat diterima dalam makasih syariah? Kalau orang tua Bisa apabila dia udah Terlepas terjamin. dari konteks, terlepas dari suku dan sebagainya. Apabila tidak bertentangan dengan syariat. Ya, iya. Makanya saya bingung kali. Tanya terus sama polisi semua pun ada bahan karena Ini hal-hal pertanyaan kakak ini sudah berarti sudah valid ini. Datanya. Maksudnya udah terbukti. Ini satu Cocok. karena dia disertasinya itu disertasinya tapi yang kasus-kasus pernikahan berdasarkan tradisi adat di daerah dia pindah kecamatan dia disertasinya tidak adat Jawa mungkin masuk pula Nanti kalau ada sepuh, Ustaz Esa, kan harus duit. Nanti tanya dulu ke dia. Kakak harus kembali lagi. Kembali sepuh. Ada sertasinya belum ada. Atau bisa jadi pertemuan hari ini dirangkumkan untuk mantapkan jumpa beliau, gitu kan? Pasti udah lengkap lah. berarti hanya banyak kayak duitnya pun. Dan begini Pak, arahan dari ketua bina fatwa, sejumpa Bapak. Tapi jangan begini mulai lagi, kalau begini mulai lagi dimarahinnya, dia dosen. Maka, ya support rekaman. Apa lagi ya? Apa lagi ya? ini Pak, bagaimana pandangan makasih syariah terkait pernikahan lulusan besan lalu ada budaya Jawa? Udah kakak udah simpulkan dari pertanyaan tadi. Sebelum-sebelum udah dijawab. Apakah pemahaman adanya larangan nikah lulusan besan dapat diterima dalam hukum Islam? Apakah Apakah Sama pemahaman pertanyaan sama sebelumnya. Kalau seandainya terbukti secara eksperimen data valid maka bisa. Tapi kalau tidak terbukti, dalil tadi ladoro waladiloro, ya nggak boleh mencelakakan, kan termasuk injun nasab, menjaga keturunan tadi. Tapi kalau seandainya tidak terbukti, maka tidak benar, jadi tidak mendukung. Maka syariah juga tidak membenarkan. apa saja bentuk pernikahan yang sebenarnya dilarang dalam Islam? Udah ada kata-kata bab apa, bab nikah. Ya kan ada budo, ada apa. Di antaranya mukmah. Ya kan, itu udah larang jelas. karena ada pembatasan itu karena ada pembatasan jangka waktu pernikahannya Kemudian dari lebih dari 54. lebih dari 4
masyarakat. Berarti MUI masih membolehkan untuk poligami. Beda. Beda agama. Banyak kata-kata dengan sejarah. Sama, MUI itu dasarnya adalah apa yang ditetapkan dalam Oh iya. Tapi ada hukum Islam. Kalau iya, Negara-negara. Izin Ustaz, saya dulu bentar ya. Nanti dari sini ya. Selesaikan dulu, tak apa. Sudah saya melaporkan dulu, tak apa. Aman. Ini Pak, bagaimana MUI Langkat dalam menyikapi kasus yang ada di masyarakat terkait adat dan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam? Ya, yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Kalau seandainya bertentangan dengan syariat, maka dihindarkan. Bila adat sesuai dengan syariat, maka kita jaga, kita lestarikan. Al-akhzu jadi dari aslah ya, tapi nggak sesuai. Adat itu udah itu berkaitan dengan pembaharuan. Kalau adat itu kan tradisi lama. Kalau dia tidak bertentangan dengan syariat, maka dia kita lestarikan. Dan kalau bertentangan dengan syariat, yaitu harus dipelajari dan terus kemudian diputuskan untuk tidak diikuti. Bagaimana tanggapan masyarakat bila ada himbauan atau pelarangan MUI terkait tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam? Masyarakat karena kita langkat, kita kan MUI Kabupaten Langkat kan, kita fatwa ataupun edaran itu masyarakat, karena masyarakat Langkat adalah masyarakat religius, masyarakat yang beragama termasuk taat. Apabila ada edaran agama mereka mau mengikutinya dengan baik. Kacamata Pak Ketua nih. Oh iya, nanti balik lagi Bapak Oh, iya. sholat. Kalau ada yang nggak mengikuti fatwa, dia orang Islam Tidak ada sanksi juga kan. nggak mau surga ya. Atas memberikan fatwa dan jawaban atas masalah hukum. Ya, terus MUI Di itu luar kan, daripada itu sanksi dan sebagainya Ya. tidak berwenang kan gitu. ya, MUI tidak berwenang memberikan ancaman, sanksi dan sebagainya, tidak ada wewenang jadi dari MUI itu sifatnya hanya tauhid, keagamaan saja. penyadaran, kemudian dilaksanakan syariat dengan baik, himbau kepada masyarakat, masyarakat. Itu aja satunya. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas datang lagi kemarin, yakin lagi.